Ya Rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu jamaah Allah, salawat dan salam senantiasa kita doakan agar selalu Allah curahkan kepada Allah Habibullah uswatun hasanah Nabi Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga dan para sahabat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sampai kepada kita yang masih beristiqomah dengan ajaran yang beliau tinggalkan dari ajaran agama Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, jamaah salat subuh, sahabat subuh, dan juga jamaah masjid Al-Azim yang saya hormati dan insyaallah senantiasa dimuliakan Allah. Kita dengarkan ceramah, maka sedikit akan kita minta dulu kata sambutan. Pertama, kita mohon kehadiran agar kesempatan atau kesediaan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pada subuh yang berbahagia ini, kita masih diberikan ketetapan hati untuk hadir bersama-sama melaksanakan sholat subuh, dan mudah-mudahan subuh ini kita bisa melaksanakan itu sekitar kami Isman. Kalau kita bisa melaksanakan itu sholat berjamaah subuh ke masjid, katanya kita bisa umroh, pahalanya sama dengan haji dan umroh insya. Tapi satu hal yang penting, jangan sampai ada keluarga itu dari KM kita ke masjid. Jadi kalau bapak itu pindah ke masjid lain, itu tetap selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada juga kami atas kedatangan dari keluarga Terima kasih, tidak banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan tausiah kita ini bermanfaat. Kalau kita lihat di dalam hadis, itu guru kita yang menyampaikan adalah Pak Biolisma. Beliau ini guru mengasihkan itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua berketapan hati untuk mendengar tausiah ini sebagai bekal kita. Tidak lama lagi itu, kami pasti lagi dalam berani. Semakin juga lagawat rumahnya di kawan-kawannya, jadi hati-hati. Jadi jangan sampai itu tinggal bersama. Terima kasih. Mohon maaf bagi yang mengurus semoga ada perjalanan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini ya, beliau tetap semangat dan bahkan menawarkan saya untuk di sholat ini bersama langsung lawan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang rahimahullah, jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lain rasanya kita berada di masjid ini. Rasul-rasul di Nawawi yang dulu di sini. Dia beda Bu. Kita lihat ini lah. Ya, subhanallah. Masjid yang indah. Ya. Dan mudah-mudahan jamaah juga indah. Sampai pada Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu dan rahimahullah, sebagaimana biasa, sebelum kita ceramah yang telah berjalan kawan, kita berlimpah sedekah. Banyak umat ini. Lamun dia mesti ada komentar langsung jalan dia. Ya, doa tu Pak Salman bukan doa. Mudah-mudahan ya. Masjid kita yang sangat indah. Kalau seandainya
sedikit ikhlas karena Allah. Tapi kalau tadi Yulisman ngeceknya, banyak asalkan ikhlas. Kalau dikit saja tidak langsung atau 70-an. Inilah tahun 2000-an katanya. Jadi kata beliau, ya biarlah banyak asalkan ikhlas. Bapak Ibu jangan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah teman-teman? Oh belum? Ayo butuh ini banyak ya, ada yang disuruh. Ya, keluarkan dulu. Alhamdulillah. Oh iya. Mana yang sudah ada minuman dan makanan, silakan duduk di santar. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini akan kita ikuti ceramah yang langsung diliput ini. Ini bukan hanya untuk Kota Bengkulu, tapi untuk seluruh Indonesia dan bahkan internasional. Nah, ini bisa dilihat ya, termasuk Facebook tadi. Facebook itu bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk dunia. Jadi kegiatan kita ini diketahui oleh internasional. Ya, makanya gurunya harus disiapkannya. Beliau alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita. Dan mari Bapak Ibu jamaah Imamus lagi, jangan ada yang tidur untuk menyampaikan kepentingan ceramah disampaikan oleh Ustaz kita. Pada Ustaz kita, yang kita Haji Yulisman MPD, pada beliau waktu semua-semuanya yang penting. Kita silakan dan mari sama-sama kita simak dan sama-sama dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat musikum wa iyaya bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Min al-hadis sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahu alazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengurus masjid, Pak Imam, Pak Khatib dan Bilal, khusus Pak Imam tadi telah mengimamkan kita sholat subuh. Kalau kita dengar ayat-ayat yang beliau baca, kalau kita mengerti, kalau kita paham, merinding, kita dibuatnya dengan ayat itu. Maka para sahabat sering Bapak dan Ibu, kalau Nabi bercerita ayat Al-Quran dalam sholat, cerita tentang neraka, itu para sahabat itu nangis karena dia ngerti. Apalagi kalau dibaca wasiqal ladzina kafaru ila jahannama umara, akan kami halau mereka ke dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong. Sahabat belakang nangis semuanya. Tapi ketika disebutkan wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati umara, lalu dibawa, dibimbing orang-orang bertakwa itu ke dalam surga semuanya, maka ketika itu para sahabat pun merasa senang. Tapi yang beliau baca ayat yang pertama itu adalah ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Nah, kita ingin kembali Bapak dan Ibu kepada Allah dengan yang diridai oleh Allah. Amin. Amin. Bahkan ayat yang kedua, rakaat yang kedua beliau baca yang juga sungguh bahwa maut itu sebenarnya semakin dekat. Maut itu sebenarnya makin dekat, kematian itu makin dekat. Saking dekatnya kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dalam hidup itu adalah mati. Saking dekatnya kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Bahkan akhir-akhir ini Bapak dan Ibu banyak orang yang meninggal dunia tanpa sakit dan dikatakan umurnya belum terlalu tua. Tapi ada sebabnya. Nah, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah walaupun bagaimanapun juga kondisi kita meninggal dunia dalam keadaan ridho dan diridhoi. Amin. Kemudian pembina, penasihat, pengurus, anggota BA Safari Subuh, orang Bengkulu yang berasal dari Mina. Kenapa yang dikatakan orang Bengkulu yang berasal dari Mina? Sebab memang kitanya di Bengkulu cuman asalnya dari Mina. Sebab kalau tidak mengaku pulau jadi orang Bengkulu sampai di Mina baru 2 hari sampai di rumah, bilo kembali Bengkulu gitu. Atau disebutnya orang Bengkulu udah datang, tak kecilnya orang Padang. Orang Bengkulu udah datang. Nah, makanya kita ini orang Bengkulu yang cuma kebetulan berasal dari Mina, itu WA Safari Subuhnya ini dan termasuk simpatisan. Jadi bukan orang Mina saja Pak akhirnya. Nah, ini beliau ini. Tapi orang Mina bersama Safari Subuh dengan simpatisan. Ada yang simpatisan? Ya, ini beliau. Ini udah lama yang tak ada nih. Mas Agung Berkah. Jadi kalau bapak-bapak nanti mau ke pasar Minggu depan mall itu ada Agung Berkah jilbab di situ, beli di situ. Lebih murah dan lebih akrab. Scrap-scrapnya. Bukan promosi, tidak cuma pemberitahuan. Para instalasi. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu kandung siap? Baik. Tadi di awal tadi saya sampaikan kita mencari ridha Allah, benar atau tidak? Benar. Kita mencari ridha Allah. Maka kalau jadi pedagang Allah ridha apa? Tidak. Jadi pengusaha Allah ridha apa? Tidak. Mencari harta Allah ridha apa? Tidak. Masuk surga Allah ridha atau tidak? Yang penting cari ridha. Saya tanya ini, mana yang elok Bapak dan Ibu itu masuk neraka tapi diridai oleh Allah, tapi dan kemudian masuk surga tapi Allah tidak ridha? Mana yang kita cari? Masuk surga tapi ridha. Ini pasti bapak-bapak mengatakan Allah memasukkan kita ke dalam surga itu karena Allah ridha. Benar? Benar kan? Tapi kalau pertanyaannya ini saya balik, mana yang kita ambil, ridhonya Allah kah kita ambil atau surganya Allah kita ambil? Ridho, biar masuk neraka asal Allah. Setuju? Kemudian biar masuk neraka asal Allah ridho. Kuatkan itu Pak, itu akidah. Yang penting kita cari ridho Allah. Sebab apa? Ridho itu artinya kasih sayang. Kalau Allah sudah sayang, Allah sudah cinta, walaupun neraka itu, walaupun kita masuk neraka, maka kita tidak akan merasakan, cuma sekedar tempat tapi tidak merasakan panas. Benar atau tidak? Contoh, Allah ridha tak kepada Ibrahim? Allah ridha tak? Ridha Allah kepada Ibrahim. Tapi ketika Nabi Ibrahim masukkan ke dalam api, apakah Nabi Ibrahim merasakan terbakar? Amos? Ya. Ingin kamu selamatkan Ibrahim. Allah ridha kepada Ibrahim seujung kuku Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Allah ridha. Jadi yang dipilih oleh kita Pak, ridha Allah kah atau surga Allah?
ridha. Kalau Allah ridha, maka kita walaupun kita tidak minta surga, pasti Allah masukkan kita ke dalam surga. Wah, kalau Allah sudah ridha. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita cari ridha Allah, maka nanti kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Maka orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah itu ada rombongan kedua, ada rombongan ketiga, ada rombongan keempat. Kalau itu Bapak Ibu milihnya rombongan pertama atau rombongan kedua? Rombongan pertama atau kedua? Tentu rombongan pertama. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis mengatakan siapa rombongan yang pertama itu, mudah-mudahan kita masuk empat macam. Mudah-mudahan kita akan PMP-nya masuk, amin. Amin. Rombongan pertama masuk neraka setelah para nabi dan para rasul adalah al-ulama. Siapa? Ulama. Alam masuk itu belum? Masuk belum? Belum. Kecil satu. Ustaz Yulisman sudah masuk belum? Belum. Ustaz Yulisman itu bukan ulama tapi mubalik, dai untuk menyampaikan. Yang ulama itu apa? Warisatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nama pewaris bapak dan ibu, maka tingkah laku nabi, perbuatan nabi, maka dicontoh oleh ulama. Tutur katanya dijadikan contoh, perbuatannya dijadikan contoh, bahkan makan minumnya dijadikan contoh. Nah, itu ulama tuh. Kalau Julisman belum, makan masih banyak, ngomong masih ngelantur kanan kiri. Apalagi kami dengan Buya Wika, dengan Buya Johanifin. Kalau lah ketemu bertiga tu Pak, wah rasa-rasanya udah ustaz. Yo, kenapa? Saking dekatnya kami. Nah ini, jadi ulama, pewaris para nabi. Kemudian masuk tidak tadi rombongan pertama? Tidak masuk, belum. Kalau tidak belum juga, maka kelompok yang kedua. Dia rombongan pertama juga, kelompok yang kedua. Siapa itu? Orang yang kaya tapi dia dermawan. Apa kaya dermawan? Hartanya, kekayaannya hanya untuk kepentingan Islam. Mana masjid yang belum dibangun tanpa diminta, dia datang nyembah. Ada pesantren yang belum dibangun tanpa diminta, dia datang nyembah. Ada musala, datang nyembah. Dan sumbangannya itu, infaknya itu jauh lebih besar. Bahkan Abu Bakar Umar bin Khattab menyumbang separuh hartanya. Bisa tertandingin Bapak Ibu separuh harta? Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya disumbangkan untuk Allah. Bisa diikuti? Tidak rasanya. Itu jangankan seluruh harta, 2.200.000 untuk iuran kurban tidak juga ikut. Tidak tiap hari, tidak tiap minggu, tidak tiap bulan, satu kali setahun. Tidak perlu. Padahal Allah telah katakan, Inna a'tayna kalau kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang besar, yang banyak, tapi tidak ikut. Berarti yang kedua kecuali. Kalau tidak yang kedua, mudah-mudahan yang ketiga. Apa yang ketiga? Jihadu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Masuk kita. Berjihad itu artinya apa? Berperang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, lalu dia meninggal dunia di jihad di jalan Allah, itu namanya jihadu fi sabilillah. Masuk kita apa belum? Mana nak masuk orang yang berjihad tadi? Lagi go betul. Kalau indah juga yang ketiga, yang keempat pula. Apa yang keempat? Hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Lah masuk kita apa belum? Macam mana nak masuk haji itu belum? Hajjul mabrur. Apa kata saya kepada jemaah? Laisa jaza ajrul mabrur ila jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali surga. Lah masuk kita rombongan pertama tadi Pak Ibu? Belum. Kecil galau? Kecil galau. Berarti kita tidak bisa rombongan pertama. Tidak bisa rombongan pertama, tidaklah. Rombongan kedua, ketiga. Yang penting itu jangan naik di jalanan. Jangan naik di jalanan. Apa naik di jalanan? Ongkos kurang. Sama dengan kita memakai ojek online dari sini
mau ke Pakar Dewa, ditengok aplikasinya biayanya 75.000. Duit yang ada di kantong cuma 40.000, tidak bisa. Lalu apa? Jalan kakilah sampai ke Padang Harapan dulu. Lah kira-kira 40.000 baru naik di situ, naik ojek online. Kenapa? Ongkos kurang. Nah, kalau kita masuk surga nanti jangan juga naik di jalanan. Apa di jalanan? Pak Ibu, saya sering bahasakan kepada jamaah, orang yang masuk surga, orang surga itu ada dua. Ada ashabul jannah, penduduk permanen, ada penduduk semi permanen. Yang permanen ashabul jannah, penduduk asli surga. Artinya penduduk asli ketika dihisap kebaikan dan keburukannya, banyak kebaikannya masuk surga. Tak nyampir-mampir. Tapi yang kedua semi permanen. Kalau dalam bangunan rumah, kalau semi permanen itu apa Pak? Sebagian batu, sebagian kayu. Nah, kita penduduk semi permanen di akhirat, apa semi permanen? Penduduk pindahan. Kenapa pindahan? Banyak dosanya ketimbang pahalanya, banyak keburukan ketimbang kebaikannya, masuk neraka dulu, mampir. Itu namanya naik di jalan ongkos kurang. Nah, mudah-mudahan dengan berjamaah model ini, dengan silaturahmi model ini, ongkos kita cukup nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana untuk mencari ridha Allah tadi? Tidak mudah seperti memudah membalik telapak tangan. Yang penting ridha Allah. Bagaimana caranya? Pertama, mencari ridha Allah itu adalah selalu evaluasi diri dan bertobat kepada Allah. Evaluasi diri, muhasabah diri, dan bertobat kepada Allah tanpa menyalahkan orang lain. Saya teringat Bapak dan Ibu sebuah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, boleh Bapak Ibu nanti buka cerita Nabi Yunus itu dalam surat Al-Anbiya ayat 87-88. Ketika Nabi Yunus, ini saya bacakan, wa idzan nuni za'aba mughadiban wa zanna allan naqdir alaihi fanada bi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya ayat 87. Dan ketika Nabi Yunus meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Kenapa mereka Nabi Yunus marah? Umatnya disuruh ruku tidak ruku, sujud tidak sujud, ingkar kepada Allah. Lalu Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Apa kata Nabi Yunus? Kalau kau tidak mau sujud dan tidak mau ruku, maka aku akan pergi. Tapi ingat, 3 hari lagi akan datang musibah kepadamu, akan datang bencana Allah. Pergi Nabi Yunus. Padahal Nabi itu tidak boleh meninggalkan umatnya. Lalu Allah marah kepada Nabi Yunus. Lalu apa? Udah 3 hari Bapak dan Ibu, apa yang dikatakan Nabi Yunus itu mulai? Apa? Udah mulai bencana akan datang, angin ribut, angin hujan lebat mulai datang. Sadarlah mereka Pak dan Ibu. Jangan-jangan itu yang dikecekkan Nabi Yunus dulu. Apa yang dikecekkan Nabi Yunus? Akan datang bencana dan bala. Tapi ketika dia sadar, semua pemimpinnya mengajak kaumnya untuk ke lapangan. Dibawalah sapi, dibawalah hewan-hewan datang untuk bertobat kepada Allah. Apa yang terjadi? Ketika mereka bertobat kepada Allah, maka bukanlah azab yang didatangkan Allah, tapi berkah yang didatangkan oleh Allah. Mereka dihilangkan dari azab. Maka di dalam surat Al-A'raf dikatakan, walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'asnahu bima kanu yajmun. Kalau penduduk bumi ini berimanlah, bertakwalah kepada Allah, turun barokah dari langit dan barokah dari bumi. Tapi banyak mereka ingkar. Lalu orang yang sudah umat Nabi Yunus tadi, yang sudah dapat barokah tadi, aman dia, dilindungi oleh Allah, diberikan rahmat dalam hidupnya. Tapi Nabi Yunus yang diingatkan oleh Allah tadi meninggalkan, diperingati. Apa kata Allah? Jangan mereka Nabi Yunus mengira bahwa dia tidak akan disulitkan. Apa disulitkannya? Naik ke sebuah kapal. Lalu di tengah lautan Bapak dan Ibu angin kencang. Lalu kapal oleng dan mulai masuk airnya. Apa kesepakatan pemimpin kapal? Seluruh barang-barang kita harus diturunkan.
akan tenggelam semuanya. Jadi bagaimana? Hendaklah ada di antara kita yang terjun ke dalam laut. Bagaimana caranya? Kita undi. Pertama diundi Bapak dan Ibu, keluar Nabi Yunus. Tapi orang sepakat janganlah Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus bukan elo orangnya. Diundi sekali lagi yang keluar Nabi Yunus juga. Janganlah Nabi Yunus yang keluar. Ini orangnya elo. Lah sampai 3 kali diundi yang keluar. Akhirnya bukan orang yang menyelamkan Nabi Yunus, tapi nyembukanya bajunya oleh Nabi Yunus, lalu dia sendiri mencemplung ke dalam laut. Kira-kira celung ke dalam laut yang lepas itu Pak, kira-kira tenggelam apa tidak? Menurut logika tenggelam tidak? Tidak. Lalu apa? Allah kirim ikan paus, lalu ditangkap oleh ikan paus. Apa kata Allah kepada ikan paus? Wahai ikan paus, jangan kau makan sedikit pun dari daging Nabi Yunus. Jangan kau patahkan tulang-tulangnya. Itu bukan rezekimu, itu bukan makanan, tapi itu adalah penjara bagi Nabi Yunus untuk sementara. Akhirnya ya dia apa-apakannya Pak. Kenapa? Allah mulai ridha. Walaupun dalam perut ikan akan selamat. Lalu ikan tadi sampai ke dasar lautan Pak. Sampai di dasar lautan. Lalu banyak makhluk-makhluk yang berzikir, yang bertobat. Dia terdengar oleh Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sadar bahwa dia salah. Apakah dia menyalahkan kaumnya? Tidak. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tidak menyalahkan umat. Nih gara-gara umat saya yang harus masuk. Tidak. Tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku ini orang yang zalim ya Allah. Apakah dia nyalakan umatnya? Tidak. Evaluasi diri dan bertobat kepada Allah. Jangan nyalakan orang. Contoh yang kedua Pak, Nabi Adam. Nabi Adam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma. Lalu kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Kami katakan kepada Nabi Adam, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga ini. Makanlah apa yang ingin kamu makan. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Bapak Ibu, perlu saya garis bawahi, pohon di situ bukan huldi. Cuman tidak ada huldinya di situ. Cuman jangan kau dekati pohon ini dalam Quran. Al-A'raf ayat 3 nanti ditengok Pak. Maka ahli tafsir dalam surah Al-Baqarah mengatakan bahwa dikatakan pohon ada beberapa macam para ulama mengatakan. Ada katakan pohon anggur, ada dikatakan pohon gandum, ada dikatakan pohon kurma, tapi pohon ini. Lalu apa yang terjadi? Yang setan tadi tidak kepingin Adam lama-lama dalam surga, lalu digoda. Maka dibuatlah putar balikkan oleh iblis. Wahai Adam, kau tahu tak kau akan kekal dalam surga ketika kamu bisa memakan pohon ini, buah ini. Saya tidak tahu. Buah ini kata iblis artinya pohon kekekal. Kalau kamu makan buahnya, maka kamu akan kekal dalam surga. Maka Allah tidak kepingin kau kekal dalam surga, makanya dilarang oleh Allah mendekati. Apa memang betul kata Allah begitu Pak Ibu? Apa betul begitu? Tidak. Tidak ada gitu. Cuman setan cuma buat-buat. Lama-lama Nabi Adam tidak tergoda. Datang kepada Siti Hawa. Siti Hawa, ini pohon keabadian, makalah. Akhirnya namanya perempuan Bapak Ibu agak lemah. Lalu diajaklah Nabi Adam. Nabi Adam karena cintanya kepada Siti Hawa, ikutilah. Maka benar Bapak Ibu pembaca mengatakan yang menghancurkan laki-laki itu 3. Harta, tahta, lagi tahta, wanita, tahta, harta. Itu sendiri yang jawab.
Karena sayang kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa, maka terbukalah. Lalu mau dia buang air, tidak ada tempat di situ. Nah mau dibuang, kenapa? Karena kotoran. Lalu setelah itu diambillah pakaian-pakaian dalam surga, tutupinya. Setelah itu bapak dan ibu, Nabi Adam pun menyesal perbuatannya. Apakah dia menyalahkan Siti Hawa? Tidak, dia menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim pada diri kami ya Allah. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, termasuklah kami orang yang merugi. Apakah dia nyalakan Siti Hawa? Nah, gara-gara kau Siti Hawa yang bisik-bisikan bukan dua kuli, hantam makan, gara-gara kau itu keluar dari surga. Dah. Makanya Bapak dan Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, maka untuk mencari ridha Allah itu lalulah itu introspeksi diri, kemudian muhasabah diri, kemudian evaluasi diri, dan selalu kita bertobat kepada Allah. Ingat, Nabi Adam cuma satu kali salahnya kepada Allah, satu kali. Apa hukuman yang diberikan oleh Allah? Dia harus 40 tahun lamanya doanya tidak dijawab oleh Allah. 40 tahun. Setelah 40 tahun untuk satu dosa, lalu diturunkan ke bumi, bencar, satu Siti Hawa tempat lain, Adam tempat lain. Berdoalah mereka berdua di bumi ini. Makan cari sendiri, minum cari sendiri, hidup. Berapa lama? 40 tahun dalam riwayat. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Siti Hawa. Hawa juga demikian. Ya Allah, pertemukan kami dengan suami kami Adam. Berapa lamanya? 80 tahun baru diperkenankan doanya oleh Allah. Bertemulah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di mana temunya Pak Den? Di mana Pak? Di Jabal Rahmah, di padang Arafah Jabal Rahmah. Kenapa betul? Katanya di situ. Lalu sudah 40 tahun nampak oleh Siti Hawa Nabi Adam dari jauh. Nampak oleh Adam Siti Hawa dari jauh, Siti Hawa pun nampak Adam dari jauh. Nampak kelihatan cuma kita berdua. Oh itu Adam. Oh itu Hawa. Adam. Hawa. Kira-kira itulah yang pilih gimana. Orang baru ketemu kan? Bertemulah maka mulailah di bumi Nabi Adam 80 tahun untuk satu dosa. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama ingin mendapatkan ridha Allah, muhasabah, introspeksi diri, kemudian evaluasi diri apa kesalahan kita dan tidak menyalahkan orang lain, dan kemudian kita bertobat kepada Allah. Terakhir, yang kedua, untuk mendapatkan ridha Allah yang kedua adalah mencintai Allah di atas segala-galanya. Dalam hadis dikatakan salasun man kana fi wajadihinna halawatul iman. Ada 3 Bapak Ibu, kalau ada ketika itu pada orang yang beriman, dia akan merasakan lezat manisnya iman. Salah satunya adalah karena Allah wa rasul annaba ilaihi mimma siwaka. Apabila Allah dan Rasulnya dia cintai di atas segala-galanya, dia akan merasakan nikmat iman. Saya satu contoh aja terakhir untuk Ibrahim yang kita ceritakan di bulan Zulhijjah sekarang ini. Ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana minas sholihin. Surat apa tuh Pak Ibu? Surat As-Saffat. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Sampai umur 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang soleh. Maka dalam riwayat 86 tahun umur Ibrahim baru dikurniai anak yang soleh namanya Ismail. Setelah dapat anak Ismail, setelah 86 tahun ditunggu-tunggu baru dapat. Lalu apa kata Ibrahim kepada Siti Hajar? Hai Hajar, gendong anakmu, kita berangkat. Berangkatlah Siti Hajar dan dengan Ibrahim dengan anak. Tidak tanya nak ke mana. Pokoknya berangkat.
Turunin orang, naik ke bukit, turun orang, sampailah di sebuah daerah yang disebut dengan Baqqah. Baqqah itu artinya Mekah. Lalu ditinggalkan Ismail, ditinggalkan Hajar di situ. Ini dalam cintanya kepada Allah nanti. Lalu diikuti lambat-lambat oleh Siti Hajar dari belakang. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Ibrahim diam. Yang kedua, apakah engkau meninggalkan kami di sini? Ibrahim pun diam. Lalu pertanyaan itu dirubah oleh Siti Hajar. Wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini atas perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim membalikkan badannya. Yo, aku pergi meninggalkan kamu atas perintah Allah dan saya pergi meninggalkan. Apa kata Siti Hajar? Dalam kondisi tidak ada makanan, tidak ada minuman, di tempat itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apa kata Siti Hajar dengan yakinnya? Silakan engkau berangkat. Insya Allah, Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanda kehidupan. Bapak itu tandus, tapi sanggup mengatakan, pergilah, Allah tidak akan melantarkan. Kita kadang-kadang yang kita ini Pak, kita kadang-kadang percaya kepada Allah tapi kurang yakin. Itu yang banyak itu. Apa kita percaya kepada Allah? Disuruh sholat kita sholat, disuruh puasa kita puasa, disuruh berjamaah kita berjamaah, betul tak Pak? Tapi kurang yakin. Dengan apa? Ketentuan Allah. Buktinya ada di antara orang tuanya, bahkan dia sudah haji. Di sekolahkan anaknya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Setelah kuliah, apa katanya? Anak saya harus jadi pegawai negeri. Pokoknya pegawai negeri. Anaknya IP-nya rendah, tapi kepingin pegawai negeri. Akhirnya tidak lulus tes, tas yang dibawa. Apa sih itu? Tidak lulus tes, tas, pokoknya pegawai negeri. Saya tidak kepingin anak saya nanti menjadi orang-orang yang nganggur. Dia tidak yakin rezeki datang dari Allah. Padahal dia sholat, padahal dia haji, padahal dia puasa. Padahal dalam sholat dia katakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sholatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku karena sampai cari rezeki. Khawatir nanti kalau anak saya dapat kerja, maka dicarilah segala macam cara untuk mencapai tujuan. Asal tujuan tercapai cara apapun halal. Ar-razi wal murtasif finar. Nyogok dan tukang sogok adalah neraka kata Allah. Ada yang itu Pak Ibu? Ada? Yang mana orang ini? Ada di sini. Taubat pada Allah. Pokoknya kita disuruh di sini berjamaah. Mengingatkan kita. Kalau dunia pura-pura, paling-paling sampai mati. Di akhirat, khalidina fiha. Lalu apa? Berangkat. Singkat cerita Bapak Ibu, pergilah Ismail nangis. Lalu dicari air oleh Siti Hawa. Bukit Safa, Bukit Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Dapat air? Tidak. Padahal dia 7 kali Pak, Bukit Safa, Bukit Marwah. Kenapa sampai 7 kali Pak? Allah tidak melihat hasil. Siti Hajar tidak melihat hasil, tapi dia tetap berusaha. Ternyata rezekinya bukan di Bukit Safa, rezekinya bukan di Bukit Marwah, tapi dekat kaki Ismail. Artinya apa? Kita di dunia ini cuma wajib berusaha, bekerja. Tidak boleh nganggur, bekerja. Hasil kerja serahkan kepada Allah. Makanya orang-orang tua dulu Bapak dan Ibu, saking giatnya kerja, umurnya 80 tahun lebih, tapi tetap juga nanam kelapa. Apa dia bisa, kira-kira bisa tidak dia menikmati kelapa itu? Tidak. Tapi untuk apa? Anak cucunya nanti. Bekerjalah. Allah akan Rasulnya akan melihat pekerjaan. Padahal dia sudah di sini Pak. Bukit Safa, Bukit Marwah 7 kali, tapi rezekinya di sini. Di kaki Ismail. Ada suara katakan, diam, aku sudah diam. Apakah engkau akan menolong saya? Kata Siti Hajar. Maka datanglah, ada 3 lagi tafsir. Ada yang katakan, ada yang malaikat yang datang menggalinya. Ada yang mengatakan ditumit Ismail, ada yang katakan burung. Yang penting di situ. Lalu keluar lahir dekat kaki Ismail, lalu didekati oleh Siti Hajar. Apa kata Siti Hajar? Zam. Berkumpulah. Dalam hadis Rasulullah, andai kata ibu kita Ismail dulu, Siti Hajar tidak mengatakan Zam, maka air Zam itu adalah
bukanlah bukan sumur, tapi air itu akan mengalir terus. Tapi kecekan, ngumpul aja di situ katanya. Maka itulah akan menjadi sumur Zam-Zam. Singkat cerita Pak. Kemudian dia hidup, datang kafilah yang mencari kehidupan ke Sam. Lalu dia lihat ada burung berkitar di Mekah itu Pak, di Masjid Haram dulu, di apa? Lalu kafilah tadi mampir, ada apa di sana? Pasti burung itu ada yang dia cari. Kalau tidak ada yang dia cari, tidak mungkin dia datang itu. Datanglah kafilah di situ. Lalu dia terlihat ada sumur, ada air mengalir, ada air. Lalu ada Siti Hajar, ada Ismail. Apa kata kafilah tadi? Wahai ibu, kamilah lama mencari air. Sekarang dapat air, kami nak kesam mencari air kehidupan. Tapi di sini kelihatan, izinkan kami membuat rumah-rumah di sini. Izinkan kami membuat pondok-pondok di sini mencari kehidupan. Dan nanti kalau kami sudah bisa di sini, ibu akan kami berikan buatkan rumah, kami bayar setiap bulannya. Artinya apa? Hasil dari sumur ini. Siti Hajar dan Ismail setuju. Kenapa? Datang ada sumur, datang orang mengurus itu. Dan memang itu doa Nabi Ibrahim Pak. Apa kata Nabi Ibrahim ketika dia pergi? Ya Allah, aku telah tinggalkan sebagian anak keturunan di sebuah wadi, di sebuah lembah yang tidak ada makan dan tidak ada minuman, supaya mereka mendirikan sholat, supaya mendapatkan rezeki, supaya ada yang mengurusnya. Itu doa Nabi Ibrahim Pak. Datang orang mengurus Pak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Lalu Bapak dan Ibu hiduplah Siti Hajar, Ismail dengan kaum Arab yang disebut dengan Jukbur di situ, maka senanglah. Tapi Bapak dan Ibu lah umur 13 tahun lebih kurang, belum dewasa nian, nanti anak-anak lewat orang ataukah 13 tahun, datang Ibrahim kembali nengok anak. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kau nak. Cak mano perasaan nak? Ingat Pak Ibu, mimpi para nabi itu wahyu. Kalau mimpi kita bungut tidur. Nah. Apa katanya? Wahai anakku. Jadi mimpi itu nabi itu menerima wahyu itu 4. Pertama melalui mimpi, yang kedua kemerincing lonceng, yang ketiga melalui tabir, yang keempat melalui malaikat Jibril menyerupai seorang pemuda. 4. Nah ini mimpi. Bagaimana perasaanmu? Karena itu adalah nabinya, anaknya pilihan Allah, nabinya pilihan Allah. Maka wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah engkau melihat aku orang yang menyerahkan diri. Sabar Pak, padahal mau disembelih itu. Lalu dibawalah. Ini tutup bagaimana cintanya Ibrahim. Datanglah ke bukit. Apa kata Ismail kepada ayahnya? Wahai ayah, sebelum engkau menyembelih saya ya, aku minta 4 permintaan. Yang pertama, tolong ikat erat-erat tubuhku supaya tidak kelihatan meronta. Yang kedua, tajamkan pisau supaya mudah aku disembelih. Yang ketiga, bukalah bajuku supaya ibuku tidak bersedih melihat baju yang berdarah. Dan yang keempat, nanti bajuku yang tidak berdarah ini kasih kepada ibuku untuk oleh-oleh dan sebagai kenang-kenangan pelepas rindu. Kira-kira cak mana ulama. Lalu dipeluknya Ismail oleh Ibrahim, lalu diciumnya. Bahagialah aku, kata Ibrahim, mempunyai anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah dan orang tua dan menyerahkan diri kepada Allah. Sampai kepada puncaknya. Lalu apa kata Allah? Cukup. Ibrahim adalah hambaku yang soleh dan ujian paling berat. Lalu ditukar oleh Allah dengan seekor kibas yang besar. Lalu waktu itulah dia potong kibas. Kenapa ujiannya? Ujian ingin menyembelih anak sendiri, tapi ditukar. Maka disembelihlah kibas yang besar. Waktu itulah berbunyilah Ibrahim mengatakan, Allahu Akbar, Allah.
ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang didorong. Begitu cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada Allah. Kesimpulan, jadi yang pertama kita di dunia ini mencari ridha Allah menuju ridha Allah di akhirat. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah yang pertama evaluasilah selalu diri kita, tanya diri kita dan selalu bertobat kepada Allah. Yang kedua, cintailah Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Waktu jari-jari sehidup walaupun dibaca halisan. Kalau tidak berkait duka itu dimasukkan ada perkara tersebut. Tapi kalau hati saya nanti Bapak Ibu saya tersakiti pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang saya menyampaikan bagi Bapak Ibu yang mendengar. Subhanallah Assalamualaikum. Kemudian sahabat yang maksudnya dan sampaikan tadi, ya, siapa yang pulang keluar negeri, begitu sangat luar biasanya kajian yang disampaikan oleh kita Haji Usman, sangat bermanfaat. Insya Allah akan menjadi dukungan kita semua dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang rahimahullah, sampaikan jumlah berapa ribu? Alhamdulillah dapat 500.000 rupiah. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang rahimahullah, tadi kita buka cara kita dengan bacaan bismillah dan sekarang sama-sama kita sudah. Oh ya, silakan ya. Oh ya. Oh nampak, mana? 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Bapak Ibu yang